Kisah ini merupakan pengalaman nyata seorang pemuda bernama Bara saat menjalani praktik kerja lapangan (PKL) kesehatan pada tahun 2013 di salah satu wilayah terpencil Kalimantan Timur. Bersama rekan lainnya, Bara harus bertahan di sebuah rumah sakit yang baru saja dipindahkan ke tengah area pembukaan lahan yang masih dikelilingi hutan lebat. Setelah menempuh perjalanan darat selama hampir 5 jam menggunakan bus sekolah yang pengap, rombongan siswa magang akhirnya tiba di batas kota kecil yang dikelilingi hutan lebat. Udara di sini terasa berbeda, lebih berat dan lembab. Matahari yang mulai tenggelam memberikan semburat warna merah darah di cakrawala, menyinari deretan pohon-pohon besar yang seolah mengepung area pemukiman baru tersebut. Bara, ketua kelompok siswa laki-laki, turun paling awal untuk mengkoordinasi barang bawaan. Ia ditemani oleh 3 sahabatnya, Eno, Satria, dan Hadi. Mereka adalah bagian dari 11 siswa laki-laki yang akan ditempatkan di sebuah rumah penginapan khusus yang disediakan pihak sekolah. Rumah tersebut berdiri cukup jauh dari jalan utama, masuk ke dalam area yang masih berupa tanah merah. Itu adalah sebuah rumah panggung tradisional yang seluruh strukturnya terbuat dari kayu ulin tua yang sudah menghitam. Di bawah kolong rumah yang tinggi, terdapat beberapa kandang ayam milik warga sekitar, menciptakan kesan pedesaan yang kental namun sunyi. "Rumahnya kok kayak nggak pernah ditempati ya?" bisik Eno sambil memandangi tangga kayu yang nampak rapuh namun sangat kokoh saat diinjak. Malam pertama pun tiba. Karena tidak ada perabotan seperti kasur atau lemari, ke-11 remaja itu memutuskan untuk menggelar matras di ruang tamu dan ruang tengah. Mereka lebih memilih tidur berhimpitan agar merasa lebih aman di lingkungan baru yang asing tersebut. Sekitar pukul 23.30, suasana menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali kepakan sayap ayam dari kolong rumah. Bara, Eno, Satria, dan Hadi yang masih terjaga karena belum terbiasa dengan hawa dingin hutan, duduk melingkar sambil berbisik rendah. "Kalian dengar itu?" Satria tiba-tiba mematung. Suara itu datang dari arah depan, suara kayu yang berderit karena beban berat. Seseorang atau sesuatu sedang menaiki anak tangga kayu ulin rumah mereka. Langkahnya sangat teratur, berat, dan mantap. Bara memberi isyarat agar semuanya diam. Mereka berempat menatap ke arah pintu kayu jati yang terkunci rapat. Suara langkah itu terus naik hingga mencapai teras depan. Tepat di balik pintu, langkah itu berhenti. "Siapa malam-malam begini?" bisik Hadi dengan suara bergetar. Eno, yang posisinya paling dekat dengan jendela, perlahan menggeser sedikit gorden kain yang kusam. Ia mencoba mengintip ke arah teras yang remang-remang terkena cahaya jalan yang jauh. Jantungnya berdegup kencang saat matanya menyapu area tangga dan teras. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Padahal suara langkah itu terdengar sangat nyata, seolah-olah ada orang dengan sepatu bot berat yang berdiri tepat di depan pintu. Begitu Eno menjauhkan wajahnya dari jendela, suara itu kembali muncul. Serak, serak, serak. Kali ini suaranya bukan lagi langkah kaki, melainkan suara sesuatu yang berat diseret di sepanjang teras kayu, bolak-balik dari sisi kanan ke sisi kiri pintu. Mereka semua membeku, tidak ada yang berani membuka pintu atau sekedar berteriak. Hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak. Malam itu, langkah-langkah misterius tersebut seolah menjadi ucapan selamat datang yang mengerikan bagi Bara dan teman-temannya di tanah Borneo. Mereka tersadar bahwa 2 bulan ke depan tidak akan menjadi masa magang yang biasa-biasa saja.
Sinar matahari pagi di Kalimantan Timur tidak lantas menghapus rasa cemas yang tertinggal dari malam pertama. Pagi itu, Bara dan teman-temannya harus segera bersiap menuju rumah sakit. Yang membuat mereka terkejut adalah kenyataan bahwa rumah sakit tempat mereka bertugas bukan lagi bangunan lama di tengah kota seperti yang diceritakan kakak kelas mereka tahun lalu. Rumah sakit ini adalah gedung baru yang baru saja diresmikan, berdiri megah namun terpencil di sebuah kawasan pengembangan lahan. Area di sekeliling rumah sakit benar-benar masih berupa hutan primer. Jalanan menuju ke sana hanya satu jalur besar yang dibelah dari tengah hutan. Di sisi kanan dan sisi kiri gedung, pohon-pohon raksasa dengan diameter beberapa pelukan orang dewasa masih berdiri tegak, seolah mengawasi setiap aktivitas manusia di bawahnya. Jilah, ini sih bukan rumah sakit kota, ini rumah sakit hutan, gerutu Eno saat bus antar jemput mereka memasuki area parkir yang sangat luas namun sepi. Gedung itu sendiri tampak sangat modern dengan dinding beton putih bersih dan kaca-kaca besar yang memantulkan bayangan pepohonan. Namun kemegahan itu terasa janggal karena sunyi yang mencekam. Di beberapa sudut masih terlihat tumpukan material bangunan dan lahan-lahan yang baru setengah dibersihkan, menyisakan akar-akar pohon besar yang mencuat dari tanah merah. Saat memasuki lobi, aroma cairan disinfektan yang tajam menusuk hidung, bercampur dengan aroma lembab khas tanah hutan yang terbawa angin. Satria memperhatikan bahwa di dalam gedung pun suasana terasa sangat dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan, tapi ada hawa statis yang membuat kulit mereman. Satu hal yang paling mencolok adalah keberadaan binatang liar. Karena rumah sakit ini memotong jalur migrasi hewan, jadi tidak jarang mereka melihat kawanan monyet atau bahkan bekantan yang bertengger di dahan pohon tepat di depan jendela ruang perawatan. Suara lengkingan hewan-hewan itu seringkali memecah keheningan koridor, terutama saat cuaca mendung atau menjelang sore. Kalian merasa nggak sih, gedung ini kayak terlalu kosong? Bisik Hadi saat mereka berjalan melewati lorong panjang menuju ruang administrasi. Lorong-lorong itu sangat panjang dan memiliki banyak percabangan yang menuju ke gedung-gedung yang belum sepenuhnya difungsikan. Beberapa area bahkan masih ditutup dengan terpal plastik besar, menyembunyikan ruangan-ruangan gelap yang belum dipasangi lampu. Selama seminggu pertama, tugas Bara dan rekan-rekannya masih tergolong ringan. Namun mereka mulai sering mendengar cerita dari para staf senior tentang penunggu lama lahan tersebut yang konon tidak senang dengan kebisingan pembangunan. Bayangan-bayangan hitam yang melintas cepat di ekor mata bukan lagi hal nyata bagi para perawat yang berjaga sore. Bagi Bara, tantangan sebenarnya bukan hanya pada peralatan medis yang canggih atau jumlah pasien yang mulai bertambah, melainkan bagaimana cara menenangkan batin saat harus melewati koridor sunyi yang di ujungnya hanya menampakkan kegelapan hutan rimba melalui jendela. Di sini, batas antara peradaban modern dan kekuatan alam liar terasa sangat tipis, dan mereka baru saja memulai masa tugas mereka. Memasuki minggu kedua, jadwal dinas mulai dibagi ke dalam 3 giliran, pagi, siang, dan malam. Bara dan Eno mendapatkan tugas jaga malam di ruang Intensive Care Unit atau ICU. Berbeda dengan bangsal biasa, ICU adalah jantung dari rumah sakit ini, sebuah ruangan yang sangat steril, penuh dengan bunyi detak monitor jantung yang monoton dan desis mesin ventilator. Malam itu, hanya ada satu pasien di dalam ruangan tersebut. Seorang pria tua yang terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. 2 perawat senior yang bertugas bersama mereka sedang beristirahat di ruang perawat yang tersekat kaca besar. "Gue ke toilet dulu ya, Bar. Perut gue nggak enak," bisik Eno sambil memegang perutnya. Bara hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar monitor pasien. "Jangan lama-lama, Noh. Hawanya mulai nggak enak nih." Eno keluar melewati pintu geser otomatis menuju lorong kecil yang menghubungkan ruang ICU dengan toilet umum.
Lorong itu pendek, namun karena lampu di ujungnya sering berkedip-redup, suasananya terasa sangat menekan. Di lorong itu biasanya keluarga pasien tidur beralaskan tikar, namun malam itu lorong benar-benar kosong dan sunyi. Setelah 15 menit berlalu, Eno belum juga kembali. Bara mulai merasa gelisah. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 3:10 pagi. Suara desis oksigen di ruangan itu entah mengapa terdengar lebih nyaring dari biasanya. Tiba-tiba, Bara mendengar suara gedoran samar dari arah luar. Brak, brak, brak. Bara segera bangkit dan keluar menuju lorong. Suara itu berasal dari dalam toilet. Ia melihat gagang pintu toilet bergerak-gerak kasar, naik turun dengan cepat, seolah ada yang mencoba membukanya dari dalam dengan tenaga penuh. "Eno, lo di dalam?" tanya Bara sambil mendekat. "Eno, tolong Bar, pintunya nggak bisa dibuka." Suara Eno terdengar parau dan sangat ketakutan. "Lampunya mati Bar, di sini gelap banget." Bara mencoba menarik gagang pintu dari luar, namun pintu itu terasa seperti terkunci dari dalam, padahal toilet itu tidak memiliki kunci slot yang bisa diakses secara manual kecuali menggunakan kunci khusus dari ruang perawat. Anehnya, saat Bara menyentuh daun pintu, ia merasakan getaran dingin yang merambat ke tangannya. "Sabar Noh, gue panggil senior," teriak Bara. Bara berlari memanggil perawat senior. Saat mereka kembali membawa kunci cadangan, mereka semua tertegun. Suara gedoran dari dalam berhenti seketika. Suasana menjadi hening yang memekakkan telinga. Begitu kunci diputar dan pintu terbuka, cahaya lampu toilet tiba-tiba menyala terang benderang secara otomatis. Eno ditemukan terduduk lemas di sudut lantai toilet dengan wajah pucat pasi dan nafas yang memburu. Tubuhnya gemetar hebat. Tadi gelap banget Bar, ucap Eno terbata-bata saat mereka membantunya berdiri. Begitu lampu mati, gue merasa ada tangan dingin yang megang pundak gue dan narik gue ke sudut. Gue mau buka pintu, tapi pintunya kayak ditahan sama sesuatu yang berat banget di luar. Perawat senior hanya saling pandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Mereka sudah sering mendengar gangguan di gedung baru ini. Namun baru kali ini, gangguan tersebut bersifat fisik dan mengunci seseorang di dalam ruangan yang seharusnya aman. Malam itu, Eno tidak berani kembali ke toilet sendirian. Dan bagi Bara, bunyi detak jantung di ICU di ruang ICU kini terdengar seperti hitungan mundur menuju teror berikutnya. Setelah kejadian di ICU, Bara dipindahkan ke ruang rawat inap dewasa yang diberi nama Ruang Anggrek. Di sini suasana terasa lebih ramai karena ada banyak pasien dan keluarga yang berjaga. Namun hal itu tidak lantas membuat rasa mencekam hilang. Ruang Anggrek dibagi menjadi beberapa kelas, dan yang paling padat adalah kelas 3, sebuah ruangan besar berisi 8 ranjang yang hanya dipisahkan oleh tirai kain tipis. Sore itu, sekitar pukul 18.30 WITA, tepat saat azan maghrib berkumandang dari kejauhan, suasana di kelas 3 mendadak ricuh. Seorang pasien pria paruh baya di ranjang nomor 5 mengalami serangan jantung mendadak. "Bara, ambil troli darurat!" teriak seorang perawat senior. Bara berlari secepat mungkin, sementara Satria menyiapkan alat pacu jantung. Tim medis berusaha melakukan resusitasi selama hampir 1 jam. Namun, takdir berkata lain. Tepat pukul 19.45 WITA, dokter menyatakan pasien tersebut meninggal dunia. Isak tangis keluarga pecah memenuhi ruangan, menambah berat atmosfer di ruang anggrek. Setelah jenazah dipindahkan ke ruang duka untuk dibawa ke kamar jenazah, Bara dan Satria bertugas merapikan area tersebut. Mereka melepas botol infus yang masih tersisa, membuang jarum suntik bekas, dan melipat selimut yang berantakan. "Bersihkan semuanya sampai steril, Bar. Setelah itu ganti spray baru," instruksi seniornya. Baru saja Bara dan Satria kembali ke meja perawat yang berjarak sekitar 10 meter dari ruangan tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari para keluarga pasien yang berada di kelas 3. Mereka berhamburan keluar ke koridor dengan wajah pucat pasi. "Suster, Mas, itu ranjangnya. Ranjangnya kenapa?" teriak seorang ibu sambil menunjuk ke dalam.
Bara dan Satria segera berlari masuk. Di dalam ruangan yang kini separuhnya kosong itu, mereka menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Ranjang nomor 5, ranjang yang baru saja ditinggalkan oleh pasien yang meninggal itu, sedang bergetar hebat. Gerdak, gerdak, gerdak. Guncangannya bukan seperti getaran kecil, melainkan seolah-olah ada seseorang yang sangat kuat sedang memegangi kerangka besi ranjang itu dan mengguncangnya dengan penuh amarah. Suara besi yang beradu dengan lantai keramik terdengar nyaring di tengah ruangan yang sunyi. Tirai di sekeliling ranjang itu pun ikut berkibar-kibar meski tidak ada angin atau jendela yang terbuka. "Bar, lihat kaki ranjangnya," bisik Satria dengan suara tercekak. Bara melihat kaki ranjang itu sampai terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Kejadian itu berlangsung selama hampir 3 menit di depan mata kepala mereka dan para saksi mata lainnya. Tidak ada gempa bumi karena ranjang di sebelah-sebelahnya tetap diam tak bergerak. "Cepat, bantu saya dorong ranjang ini keluar," perintah perawat senior yang baru datang dengan wajah tegang. Bara dan Satria, meski tangan mereka gemetar hebat, terpaksa memegang besi ranjang yang masih terasa bergetar halus itu. Dingin logamnya terasa menusuk hingga ke tulang. Mereka mendorong ranjang itu keluar dari ruang anggrek, melewati lorong panjang, dan menaruhnya di area terbuka di dekat pintu keluar rumah sakit. Malam itu, tidak ada satupun keluarga pasien di kelas 3 yang berani menutup mata. Mereka semua berkumpul di satu sudut, jauh dari area ranjang nomor 5 yang kini kosong melompong. Bagi Bara, bayangan pasien yang meninggal tadi seolah masih tertinggal di sana, menolak untuk pergi dan meninggalkan pesan yang mengerikan melalui guncangan besi itu. Suasana di ruang anggrek setelah insiden ranjang bergetar tidak pernah kembali normal. Meskipun ranjang maut itu sudah dikeluarkan dari gedung, sisa-sisa ketakutan masih menggantung di udara. Malam itu, Bara sedang duduk di meja resepsionis perawat, menyelesaikan laporan administrasi sebelum jam tugasnya berakhir. Tiba-tiba, dari arah kamar VIP kelas 1, seorang pria parubaya yang merupakan penjaga pasien lari terbirit-birit menuju meja perawat. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya basah oleh keringat dingin, dan ia terus memegangi pinggang bagian belakangnya. "Suster, Mas, saya mau pulang sekarang juga. Tolong urus surat pulangnya," teriak pria itu dengan nada bicara yang sangat panik. Bara dan seorang perawat senior segera menghampirinya. "Tenang dulu, Pak. Ada apa? Pasien di dalam keadaannya gimana? Belum boleh pulang kalau belum ada izin dokter." "Saya nggak peduli soal izin. Nyawa saya terancam," pria itu berteriak lebih keras. "Tadi, saya lagi tidur di lantai di samping tempat tidur istri saya. Tiba-tiba, wak! Pinggang saya ditendang keras banget sampai saya tersungkur ke bawah kolong tempat tidur." Bara saling pandang dengan perawat senior. "Mungkin Bapak mimpi atau kram otot?" "Bukan, itu tendangan orang dewasa. Sakitnya sampai sekarang masih berasa." Pria itu menyingkap sedikit bajunya dan benar saja, di sana terdapat kemerahan seperti bekas hantaman benda tumpul. "Masalahnya, di kamar itu cuma ada saya dan istri saya yang lagi tidur lelap karena pengaruh obat. Nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi saya dengar suara langkah kaki berat lari ke arah kamar mandi tepat setelah saya ditendang." Melihat kepanikan yang luar biasa, perawat senior mencoba mengecek kamar tersebut. Namun, suasana di dalam kamar VIP itu mendadak menjadi sangat dingin. Udara di dalamnya terasa seperti membeku, padahal pengaturan AC sudah dinaikkan. Di saat yang sama, gangguan aneh mulai merambat ke fasilitas umum. Hadi yang sedang berada di area tempat wudhu di lorong tengah berteriak memanggil Bara. "Bar, sini, lihat ini," seru Hadi. Bara berlari menyusul. Ia menemukan Hadi sedang berdiri di depan wastafel tempat wudhu. Lampu di area itu mati total. "Bar, ini bohlam baru dipasang tadi sore sama bagian sarana prasarana. Sekarang sudah pecah lagi. Lihat, serpihan kacanya ada di lantai," tunjuk Hadi menggunakan senter ponselnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu titik. Toilet keluarga pasien, lorong gudang oksigen, hingga ruang tunggu semuanya mengalami kegagalan listrik secara bersamaan.
Tim teknisi rumah sakit sudah mencoba mengganti bohlam berkali-kali. Namun, hanya dalam hitungan jam, lampu-lampu itu akan redup, berkedip cepat, lalu meledak atau mati total tanpa sebab korsleting yang jelas. Seolah-olah tempat ini menolak cahaya, bisik Hadi dengan suara bergetar. Bara menatap lorong gelap menuju tempat wudhu tersebut. Di tengah kegelapan, ia merasa seperti ada banyak pasang mata yang mengawasi mereka dari balik bayangan. Kegelapan itu terasa tebal, seolah ada sesuatu yang sedang bersembunyi di dalamnya, menunggu lampu-lampu itu mati agar mereka bisa bebas bergerak. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bara merasa bahwa rumah sakit modern ini benar-benar telah dikepung oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari teknologi manusia. Memasuki minggu keempat, rasa lelah secara fisik dan mental mulai menggerogoti Bara. Atmosfer rumah sakit yang semakin gelap karena kerusakan lampu yang tak kunjung teratasi membuat setiap sudut bangunan terasa mengancam. Sore itu, sekitar pukul 17.45 sore, Bara diminta oleh perawat senior untuk mengambil kursi roda tambahan di ruang penyimpanan kecil dekat area tempat wudhu, area yang lampunya baru saja meledak lagi tadi pagi. Lorong itu tampak remang-remang, hanya diterangi oleh sisa cahaya matahari yang masuk melalui ventilasi tinggi. Bara berjalan perlahan, mencoba mengabaikan rasa dingin yang merayap di tengkuknya. Saat ia sampai di depan pintu ruang penyimpanan yang terbuka sedikit, ia melihat ada sebuah kursi roda yang menghadap membelakangi pintu. Awalnya, Bara mengira itu hanya tumpukan kain putih di atas kursi roda. Namun saat ia melangkah lebih dekat, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu bukan kain, itu rambut manusia. Rambut putih lanjut yang sangat lebat menjuntai dari sandaran kursi hingga menyentuh lantai yang berdebu. Bara membeku. Dari posisi belakang, ia melihat tangan sosok itu mencengkeram sandaran lengan kursi roda. Kulit tangannya tampak sangat keriput, berwarna abu-abu kusam dengan kuku-kuku jari yang lanjung dan melengkung tajam. Sosok itu diam tidak bergerak, namun Bara bisa mendengar suara nafas yang berat dan serak, seperti suara orang yang sedang sekarat. Tanpa menunggu lama lagi, Bara memutar balik badannya dan berlari menuju meja perawat dengan nafas terengah-engah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya halusinasi akibat kelelahan. Sekitar 1 jam kemudian, setelah melakukan tindakan medis pada seorang pasien, Bara masuk ke toilet khusus perawat untuk mencuci muka agar lebih segar. Di dalam toilet, terdapat wastafel dengan cermin besar tepat di depan pintu. Di sebelah kanan wastafel terdapat bak air keramik yang cukup dalam. Bara menunduk, membasuh wajahnya dengan air dingin berkali-kali. Saat ia mendongak dan menatap cermin untuk menyeka wajahnya, ia tersentak hingga hampir terjatuh. Di pantulan cermin, tepat di samping bak air di belakangnya, duduk seorang anak kecil. Sosok itu duduk memeluk lutut dengan kepala tertunduk. Seluruh tubuhnya berwarna biru pucat keputihan, warna yang persis sama dengan kulit jenazah yang membeku atau pasien yang mengalami keracunan hebat. Sosok itu tampak basah kuyup, air menetes dari pakaiannya yang kusam menciptakan genangan di lantai. Bara menahan nafas, ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia kembali melihat ke cermin untuk memastikan. Anak kecil biru itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya polos namun matanya hitam pekat tanpa bagian putih sedikit pun. "Ya Tuhan, tolong!" bisik Bara dengan bibir bergetar. Ia segera memejamkan mata, berbalik badan dengan cepat dan meraba pintu toilet untuk keluar. Saat ia berhasil keluar, ia hampir menabrak seorang perawat senior bernama Kak Ratna. Kak Ratna tampak sangat pucat. "Bara, kamu juga lihat?" tanyanya dengan suara bergetar. "Anak kecil itu, Kak?" tanya Bara meyakinkan. Kak Ratna mengangguk pelan. "Dia ada di sana, duduk basah kuyup di samping bak mandi. Saya baru saja mau masuk tapi langsung lari." Ternyata penglihatan itu bukan hanya milik Bara. Sosok anak kecil biru dan nenek rambut putih itu mulai menampakkan diri kepada siapapun yang mereka inginkan. Kabar ini pun menyebar cepat di antara staf, menciptakan ketakutan kolektif bahwa rumah sakit ini bukan hanya dihuni oleh manusia yang ingin sembuh, tapi juga oleh mereka yang tertinggal dan menolak untuk pergi. Malam terakhir di ruang rawat inap terasa sangat panjang. Udara di koridor rumah sakit terasa lebih pekat, seolah-olah oksigen di sana telah digantikan oleh hawa dingin yang menyesakkan.
Bara bertugas bersama seorang rekan sekolahnya, Eka, serta 2 perawat senior dan 1 perawat laki-laki bernama Bang Satrio. Sekitar pukul 00.30, setelah semua tindakan medis selesai, suasana menjadi sunyi senyap. Bang Satrio mengajak Bara untuk duduk di teras belakang ruang perawat, sebuah area terbuka kecil yang biasanya digunakan staf untuk sekedar menghirup udara segar atau meminum kopi. "Sini Bar, ngopi dulu biar nggak oleng," ajak Bang Satrio sambil menyalakan pemantik api. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Tiba-tiba, dari dalam ruang perawat terdengar suara langkah lari yang terburu-buru. Eka muncul di pintu dengan wajah pucat dan mata yang membelaka ketakutan. "Bang, Bar, tadi ada petugas kebersihan," ucap Eka dengan nafas tersengal-sengal. "Ya, terus kenapa? Kan memang ada cleaning service," jawab Bang Satrio santai. "Bukan Bang, dia pakai seragam biru, tapi bajunya robek-robek di bagian punggung. Dia jongkok di dekat kaki saya waktu saya lagi merem di matras. Dia kayak mau bersihin kaki saya, tapi tangannya dingin banget," jelas Eka sambil gemetar. Bang Satrio segera masuk untuk menenangkan Eka, namun Bara memilih tetap di luar untuk menghabiskan kopinya. Saat itulah, hawa di teras belakang itu mendadak berubah. Suara jangkrik dari arah hutan di samping rumah sakit tiba-tiba berhenti. Keheningan yang tercipta terasa sangat tidak wajar. Bara merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari atas. Secara perlahan, Bara mendongak. Di sana, di sudut langit-langit teras yang gelap, ia melihat sebuah bayangan hitam besar yang menggantung. Jantung Bara seakan merosot ke perut saat matanya mulai menyesuaikan dengan kegelapan. Itu adalah sesosok makhluk hitam legam yang menempel di langit-langit dengan posisi terbalik. Kepalanya berada di bawah, menggantung lemas seperti leher yang patah. Makhluk itu memiliki mata yang sangat besar, hampir memenuhi separuh wajahnya, dan mata itu sedang menatap lurus ke arah Bara. Bara ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi seluruh tubuhnya mendadak kaku, persis seperti fenomena tindihan atau sleep paralysis, namun dalam posisi duduk dan mata terbuka lebar. Ia terkunci dalam tatapan makhluk itu. Tiba-tiba, makhluk itu memiringkan kepalanya yang menggantung. Mulutnya perlahan terbuka, membentuk senyuman yang sangat lebar. Begitu lebar, hingga kulit di sudut bibirnya tampak robek seperti bekas sayatan senjata tajam. Gigi-giginya yang tidak beraturan terlihat di balik senyum mengerikan itu. Bara merasakan keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Seluruh badannya kesemutan hebat dari ujung kaki hingga kepala. Selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Bara hanya bisa terpaku menyaksikan makhluk itu menyeringai ke arahnya. Bara, kamu kenapa?" Suara Bang Satrio dan tepukan keras di bahunya seketika menghancurkan mantra sihir tersebut. Bara tersentak hebat, nafasnya langsung memburu seolah baru saja muncul dari dalam air. Ia langsung jatuh tersungkur di lantai, lututnya lemas tak bertenaga. Matanya, senyumnya. Racun ketakutan membuat Bara sulit berbicara. Seluruh tubuhnya gemetar. Dan malam itu, Bara sadar bahwa apapun yang menghuni rumah sakit ini, mereka bukan lagi sekedar bayangan. Mereka mulai menunjukkan kebencian yang nyata. Setelah teror senyum di langit-langit, kondisi mental para siswa magang berada di titik nadir. Bara kembali ke asrama dengan tubuh yang masih lemas. Namun, pemandangan di asrama perempuan jauh lebih mengkhawatirkan. Eka, yang sebelumnya melihat sosok pembersih kaki di rumah sakit, kini berubah total. Ia hanya duduk diam di depan jendela sambil menyisir rambutnya yang panjang secara berulang-ulang. Matanya kosong menatap ke arah hutan. Sekitar pukul 21.00, suasana asrama yang awalnya sunyi mendadak pecah oleh jeritan melengking. Eka berteriak histeris di dalam kamarnya. Suaranya bukan lagi suara remaja perempuan, melainkan suara berat dan serak seperti seorang wanita tua yang sangat marah. "Pergi, jangan di sini, ini tempat kami," teriak Eka sambil mencakar-cakar kasur. Bara, Satria, dan Hadi segera berlari menuju asrama perempuan. Namun, sebelum mereka sempat menolong Eka, malapetaka menyebar.
Putri yang baru saja keluar dari kamar mandi tiba-tiba ambruk dan mulai merangkak di lantai dengan gerakan yang tidak natural. Satu persatu, 6 siswi di asrama itu mulai kehilangan kesadaran dan berperilaku aneh. Ada yang menari-nari di dapur, ada yang menangis terseduh-seduh di teras, dan ada yang terus mencoba membenturkan kepalanya ke dinding. "Cepat panggil datuk!" teriak warga sekitar yang mulai berkumpul karena mendengar kegaduhan. Datuk yang seorang petua adat yang sangat dihormati di daerah tersebut tiba di lokasi saat tengah malam. Wajahnya yang tenang nampak berubah tegang saat melihat kondisi asrama yang sudah berantakan. Ia menghampiri Bara yang berdiri di depan pintu. "Kalian membawa sesuatu dari rumah sakit itu. Mereka mengikuti kalian karena ada janji yang belum terpenuhi di tanah ini," ucap Datuk dengan suara rendah. Datuk kemudian memberikan instruksi yang tidak biasa kepada Bara. "Cari ayam hitam legam, ayam cemani. Jangan yang ada warna lainnya sedikit pun. Harus dicari sekarang juga, atau teman-temanmu tidak akan kembali jiwanya." Di tengah malam yang buta, Bara dan Satria meminjam motor warga. Mereka menembus jalan setapak di pinggir hutan selama 20 menit menuju sebuah pemukiman terpencil yang konon memelihara ayam tersebut. Setelah mendapatkan ayam yang dimaksud, mereka kembali dengan perasaan was-was. Ritual dimulai tepat pukul 2 pagi. Bara dan rekan laki-lakinya diperintahkan menunggu di luar. Dari dalam rumah, terdengar suara lantunan doa-doa kuno yang bersahutan dengan teriakan-teriakan mengerikan dari para siswi yang kesurupan. Suara benda-benda jatuh dan guncangan hebat terasa hingga ke tanah tempat Bara berdiri. Menjelang subuh, suasana perlahan menjadi tenang. Satu persatu, siswi yang kesurupan mulai tersadar dalam keadaan sangat lemas. Keesokan harinya, perwakilan sekolah dan orang tua murid berdatangan. Meskipun ada perdebatan sengit, diputuskan bahwa masa magang akan tetap dilanjutkan dengan pengawasan ketat dan doa bersama setiap pagi dan malam, baik di asrama maupun di seluruh penjuru rumah sakit. Bara menatap gedung rumah sakit di jauhan dari balik bus sekolah. Ia tahu, meskipun ritual telah dilakukan, rumah sakit yang berdiri di atas tanah keramat itu akan selalu memiliki rahasianya sendiri. 60 hari itu bukanlah sekedar magang kesehatan, melainkan sebuah perjalanan melintas batas antara yang terlihat dan yang tak kasat mata. Sebuah kenangan kelam yang akan terkunci selamanya dalam ingatan mereka.